Halo semuanya, selamat datang di channel My Class My Adventure. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar mata pelajaran IPAS, menyelesaikan soal-soal pada latihan soal formatif 1. Pada bab siklus hidup hewan dan tumbuhan dan cuaca. Yuk kita bahas bersama. Nomor 1, berilah tanda centang pada gambar hewan yang mengalami metamorfosis. Nah, untuk yang gambar A, ini adalah gambar apa, anak-anak? Ya, betul. Ini adalah gambar kupu-kupu. Kupu-kupu di sini mengalami metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna. Maka gambar kupu-kupu ini kita beri tanda centang. Nah, sekarang yang B. Gambar apa ini, anak-anak? Ya, betul. Ini adalah gambar katak. Katak itu juga mengalami metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna. Maka gambar katak kita beri tanda centang. Yang C, ini adalah gambar lebah. Lebah ini juga mengalami metamorfosis. Lebah mengalami metamorfosis sempurna. Maka lebah ini kita beri tanda centang. Gambar yang keempat, yang D, ini gambar apa, anak-anak? Ya, betulnya adalah gambar kelinci. Kelinci ini mengalami melahirkan. Kalau melahirkan maka tidak mengalami metamorfosis, jadi tidak perlu kita beri centang. Yang E merupakan gambar dari, ya betulnya gambar angsa. Angsa juga tidak mengalami metamorfosis, jadi tidak perlu kita beri tanda centang. Yang F ini merupakan gambar dari, ya betul, ini adalah gambar belalang. Belalang mengalami metamorfosis, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Tetap kita beri tanda centang. Nah itu ya anak-anak ya, sangat mudah ya. Oke, kita jawab soal nomor 2. Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu. Apa perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis sempurna ini mengalami 4 tahap perubahan atau mengalami 4 tahap siklus hidupnya. Kemudian metamorfosis ini mengalami yang namanya pupa. Nah, sedangkan metamorfosis tidak sempurna ini mengalami 3 tahap pada perubahannya atau mengalami 3 tahap siklus hidupnya dan tidak mengalami pupa. Nah itu ya dua perbedaan yang cukup berbeda. Oke, sekarang yang B. Apa saja tahapan pada metamorfosis tidak sempurna? Tahapannya metamorfosis tidak sempurna itu dari telur. Setelah telur menjadi nimfa. Bisa nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3. Kemudian yang terakhir menjadi imago atau hewan dewasa. Nah, itu. Oke, yang C. Apa saja tahapan pada metamorfosis sempurna? Ini mengalami 4 tahap. Dimulai dari telur, kemudian larva, pupa, dan yang terakhir imago atau hewan dewasa. Nah, ini diingat-ingat ya anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 3.
Urutkan tahapan-tahapan metamorfosis berikut. Tulislah nomor sesuai urutan yang tepat. Tulislah nama tahap-tahap yang ditunjukkan. Nah, ini merupakan gambar dari metamorfosis sempurna dari hewan kupu-kupu. Dimulai dari nomor 1. 1 ini merupakan gambar telur. Maka kita tulis di sini telur. Setelah telur menetas berubah menjadi ulat. Ulat atau namanya adalah larva, bukan pupa ya. Larva atau ulat. Setelah ulat berubah menjadi yang ketiga di sini baru pupa atau kepompong. Nah, yang terakhir nomor 4 berubah jadi imago atau kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa. Nah, itu tahapannya ya, diingat-ingat dari metamorfosis sempurna pada hewan kupu-kupu. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4, perhatikan gambar metamorfosis hewan berikut. Apa jenis metamorfosis yang dialami hewan tersebut? Ini mengalami 3 tahap perubahan atau 3 tahap siklusnya. Dari telur, ini nimfa, bentuknya sama seperti imago, cuma lebih kecil ukurannya. Nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, kemudian imago. Berarti mengalami metamorfosis tidak sempurna. Oke, kita yang B. Tulislah 3 hewan lain yang mengalami jenis metamorfosis yang sama dengan hewan pada gambar. Metamorfosis sempurna, contoh yang lain bisa belalang, jangkrik, capung. Hewan pada gambarnya adalah hewan apa namanya? Hewan kecoa. Oke, gampang ya adik-adik. Oke, kita isi yang C sekarang. Tulislah tahap-tahap metamorfosis yang dialami hewan tersebut. Yang pertama, nomor 1 ini adalah telur. Yang nomor 2 ini namanya adalah nimfa 1 atau nimfa awal. Nimfa 1 atau nimfa pertama atau nimfa awal. Kemudian ketiga, ini nimfa yang kedua. Nimfa kedua. 4, nimfa ketiga. Yang terakhir menjadi imago atau kecoa dewasa. Nah, gampang ya adik-adik untuk jawabannya C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar metamorfosis berikut, lalu kerjakan soal-soalnya. Yang A. Apa tahap metamorfosis yang ditunjukkan nomor 4? Gambar ini merupakan metamorfosis sempurna dari hewan katak. Katak nomor 1 ini pasti dimulai dari telur. Kemudian nomor 2, telur menetas menjadi berudu. Berudunya ke nomor 3 ini muncul kaki, maka berudu berkaki. Nah, tumbuh menjadi agak besar. Ini katak tetapi masih memiliki ekor, maka katak berekor. Terakhir menjadi katak dewasa. Maka untuk yang A, apa tahap metamorfosis yang ditunjukkan nomor 4? Ini merupakan katak berekor. Apa perbedaan cara bernafas katak pada tahap kedua yaitu berudu dengan katak dewasa nomor 5? Tahap kedua katak berudu ini bernafas dengan insang. Ya, nomor 2 ini berudu menggunakan insang. Sedangkan nomor 5 bernafas dengan paru
paru. Karena tinggalnya hidupnya sudah di daratan. Lebih di daratan ya paling banyak. Oke, terus kita lanjutkan yang C. Jelaskan tahap metamorfosis katak secara lisan. Bisa kita mengurutkan dari jawabannya. Nomor 1, telur menetas menjadi berudu. Berudu berubah menjadi berudu berkaki. Kemudian menjadi katak berekor. Dan terakhir menjadi katak dewasa. Itu tahapannya. Oke, bisa dipahami ya adik-adik. Lanjut kita nomor 6. Soal terakhir yang kita bahas. Perhatikan gambar berikut, lengkapilah tahap-tahap siklus yang dialami hewan penyu pada gambar tersebut. Kita mulai dari nomor 1 ini. Jelas ini merupakan gambar telur. Kemudian telurnya menetas. Telur menetas karena masih ada bayi penyu di dalam telurnya ini. Kemudian nomor 3 mengalami apa ini? Bayi penyu. Karena masih kecil-kecil penyunya ya. Yang terakhir menjadi penyu dewasa. Nah, itu ya jawaban untuk soal-soal yang kita bahas, latihan soal formatif 1 dari buku Bu Pena jilid 3B. Materinya siklus hidup hewan, tumbuhan, dan cuaca. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga memberi manfaat dan jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya agar channel My Class My Adventure semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.